bertenaga, penuh harga diri, dan terlahir untuk bertarung. Inilah Toro Bravo, sapi jantan yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kontroversi. Tapi siapa sebenarnya mereka? Bagaimana mereka dipelihara, dilatih, dan akhirnya masuk ke arena yang disebut-sebut sebagai panggung kematian? Kita akan menyelami dunia yang penuh tradisi, konflik, dan budaya. Ini adalah kisah dari sang petarung sejati, Toro Bravo. Toro Bravo bukanlah sapi biasa. Jenis ini berasal dari Spanyol, dan silsilahnya dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-18. Mereka dikembangkan dari ras liar Iberian Bulls yang dikenal agresif dan kuat. Tujuannya bukan untuk susu, bukan untuk daging, tapi untuk satu hal: pertarungan. Toro Bravo menjadi bagian dari budaya Corrida de Toros, sebuah tradisi adu banteng yang telah menjadi identitas budaya Spanyol, Meksiko, hingga Kolombia. Gaya adu banteng yang paling umum disebut Corrida Española, adu banteng gaya Spanyol, di mana sang matador dan asistennya memprovokasi banteng untuk menyerang dengan cara tertentu sambil menusukkannya dengan berbagai senjata hingga banteng tersebut terbunuh atau terluka parah. Banteng tersebut terus-menerus dilemahkan dengan tusukan berulang-ulang hingga ia cukup lemah untuk dibunuh oleh sang matador. Memang terlihat kejam, tapi Toro Bravo bukan cuma bagian dari pertunjukan Corrida de Toros. Mereka adalah warisan. Di setiap tanduk dan langkah mereka tersimpan ratusan tahun sejarah. Apa yang membuat mereka berbeda dengan sapi pada umumnya? Toro Bravo memiliki tubuh kekar, otot-otot menonjol, leher besar, dada bidang. Tanduk mereka tajam dan melengkung. Ini adalah senjata utama mereka. Insting lebih agresif, teritorial, dan sangat waspada terhadap gerakan. Toro Bravo memiliki kemampuan untuk mengingat dan mengenali manusia, terutama jika mereka pernah dilukai. Mereka bukan hewan yang mudah ditaklukkan. Di usia 4-6 tahun, saat tenaga dan keberanian mereka berada di puncak, mereka akan dipilih untuk masuk arena. Toro Bravo lahir dan dibesarkan di peternakan khusus yang disebut ganaderia. Mereka hidup di lahan terbuka, bebas berlarian di alam, namun tetap diawasi dengan ketat. Disinilah peran peternak menjadi penting. Mereka bukan hanya penggembala, tapi juga penjaga darah murni dan karakter sapi-sapi ini. Anak sapi tidak langsung dipisah dari induknya. Sejak kecil, sifat agresifnya dipantau. Hanya yang paling kuat, paling berani, dan paling sempurna yang akan lolos seleksi. Peternak akan menguji reaksi sapi terhadap manusia dan gangguan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengetahui apakah dia pantas menjadi matador match. Ketika hari pertunjukan tiba, Toro Bravo dibawa ke arena dengan prosedur yang penuh kehormatan, tidak sembarangan. Banyak orang mengira sapi ini disiksa sebelum pertunjukan. Faktanya, sebagian besar peternakan dan arena profesional menjaga kondisi fisik dan mental sapi tetap prima, karena justru itu yang membuat pertarungan menjadi menarik. Mereka harus masuk ke arena dengan semangat bertarung penuh, bukan dalam keadaan lemas. Dalam waktu 15-20 menit di arena, seluruh dunia menyaksikan kekuatan murni dari seekor Toro Bravo melawan kelincahan dan keberanian sang matador. Namun, tradisi ini tak luput dari kontroversi. Banyak aktivis hak hewan menganggap pertunjukan ini sebagai bentuk kekejaman. Mereka menyoroti resiko luka hingga kematian pada hewan, bahkan matador sendiri. Tapi di sisi lain, pendukung tradisi menyatakan bahwa Toro Bravo tidak akan pernah ada tanpa arena. Mereka dibesarkan untuk bertarung, dan tanpa itu, mereka mungkin sudah punah.
Negara-negara seperti Spanyol kini mulai mengatur pertunjukan lebih ketat, bahkan melarangnya di beberapa wilayah. Di tempat lain, seni bela diri antara manusia dan sapi ini tetap dianggap bagian dari warisan budaya. Dunia terus berubah. Generasi muda mulai mempertanyakan, apakah kita masih butuh adu banteng? Namun sebagian orang menawarkan solusi lain, mempertahankan toro Bravo bukan sebagai petarung. Di beberapa ganaderia kini mengalihkan fokus ke pariwisata edukatif, mengajak orang mengenal toro Bravo tanpa harus melihat mereka mati. Ada harapan bahwa kekuatan dan keindahan toro Bravo tetap hidup, tanpa darah, tanpa luka. Toro Bravo mengajarkan kita tentang keberanian, tentang kehormatan, tapi juga tentang pentingnya rasa hormat kepada kehidupan. Entah Anda mendukung atau menolak adu banteng, tapi satu hal yang pasti, Toro Bravo adalah makhluk luar biasa, kuat, tangguh, dan penuh karisma. Mungkin sudah waktunya kita bertanya, bisakah kita mencintai mereka tanpa harus melihat mereka terluka? Saya Sastro, sampai jumpa.